Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan saya lagi Edi Mulyadi, FNM. Saudara, seperti kita tahu, perkembangan kasus pembunuhan 6 laskar FPI oleh aparat negara, dalam hal ini kepolisian RI, sampai sekarang belum juga kunjung menunjukkan perkembangan yang berarti. Bahkan mungkin tidak terlalu keliru kalau publik beranggapan bahwa penguasa tidak menunjukkan tanda-tanda apa yang disebut dengan tidak ada unwilling, tidak ada kemauan, atau bahkan tidak ada kemampuan untuk meneruskan, menuntaskan maksud saya kasus ini. Nah, kemarin tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 6 Laskar FPI sudah melayangkan surat tantangan mubahalah kepada Polda Metro Jaya, yang sebetulnya surat itu sudah dikirim sejak 25 Februari kemarin. Nah, kemarin TP3 melepas rilis kepada media khususnya dan publik pada umumnya bahwa besok acara mubahalahnya itu rencananya insya Allah Rabu tanggal 3 Maret. Nah, kita ingin lihat bagaimana perkembangan dari Polisi Khusus Polda terhadap surat tantangan mubahalah tersebut dari keluarga korban yang difasilitasi oleh TP3. Kita berang telepon ada koordinator TP3, Dr. Kiai Haji Abdullah Mahwa, yang biasa akrab kita sapa dengan Bang Dullah. Nah, kita berbincang sebentar dengan Bang Dullah yang dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta tapi tidak nyetir. Nah, jangan khawatir. Jadi beliau tidak terganggu konsentrasinya. Bang Dullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang, kita ngobrol soal surat tantangan mubahalah ke buat Polda. Abang bisa tolong ceritakan kenapa tantangan seperti itu ditujukan kepada Polda, Bang? Ya, yang pertama hasil pengungkapan fakta dan data oleh FPI yang membantah semua tuduhan oleh polisi maupun beberapa hal yang disampaikan di dalam konferensi pers Komnas HAM ketika menyampaikan laporan mereka kepada Presiden pada tanggal 14 Januari yang lalu. Yang kedua, bahwa di dalam konferensi pers Polda Jaya tanggal 7 dan tanggal 8 Desember 2020, di sana disebutkan bahwa mereka melakukan tembakan sebagai tindakan balas dalam melindungi diri karena diserang atau diancam atau ditodong oleh laskar FPI ini. Ya, kemudian hasil penelusuran kami LP3 dengan cara mendatangi ke semua keluarga 6 korban, itu saya konfirmasi langsung pada masing-masing keluarga itu, baik bapaknya, baik ibunya, atau abangnya, atau kakaknya, itu jauh sama sekali daripada tuduhan baik polisi maupun asumsi yang disampaikan oleh Komnas HAM. Saya misalkan contoh Gaddafi, saya tanya bapaknya, apakah Gaddafi biasa bawa pulang senjata tajam seperti pedang atau celurit atau pistol? Kata bapaknya, jangan punya pistol, beli gorengan saja kongsi-kongsi dengan teman-temannya. Nggak punya duit ya? Itu sama sekali ya. Kemudian misalnya yang namanya Reza itu saya tanya abangnya karena bapaknya sudah meninggal, ibunya janda lagi sakit, jadi saya tidak mengganggu ibunya dengan abangnya, dengan kakaknya. Kata abangnya, bagaimana bisa dia punya pistol? Dia itu hansip, harganya Rp100.000 satu bulan. Kemudian dia dengan 3 temannya, mereka jaga parkiran tempat ibadah orang India, satu bulan itu dapat 400.000.
ribu. Jadi masing-masing mereka dapat 100.000. Sehingga totalnya penghasilan satu bulan gereja itu 200.000. Waduh. Bagaimana penghasilan 200.000? Beli pistol, beli senjata, dan seterusnya. Ya. Nah, dari 66 semua itu berkesimpulan bahwa itu tidak bisa dan tidak mungkin. Ya, secara individu mereka tidak mungkin beli, dan FPI juga tidak menyediakan senjata api, Bang Dullah ya. Saya tanya apakah kemungkinan dari FPI, kata bapaknya Faiz itu mengatakan, saya ini anggota FPI, punya kartu anggota FPI. Ya. Di belakang kartu anggota itu tercantum, anggota FPI dilarang membawa senjata api atau senjata tajam. Oh, malah ada larangan sama sekali situ ya? Ada larangan tertulis. Ya. Sehingga dengan begitu, maka kemudian anggota FPI itu tidak mungkin punya senjata. Itulah soal anggota FPI, sebentar saya potong ya. Itu kan mereka punya seragam keren tuh. Baret putih, baju putih, celana putih, sepatu putih. Itu gimana? Apakah FPI memberikan kepada mereka atau bagaimana? Saya tanya sama Andi Octavian, ibunya, ini janda ibunya. Itu dia bilang bahwa untuk punya pakaian itu, dia jual sepatunya. Masya Allah. Dia jual sepatunya dan dia jual satu lagi, dia jual, saya lupa, yang kemudian membeli itu uniform itu. Jadi itu dibeli mereka betul. Oh. Seperti demikian. Itulah kecintaan mereka untuk bisa terlibat di dalam kegiatan. Oh, catat ya. Jadi jangankan senjata api, seragam pun mereka harus beli sendiri ya. Dengan berbagai cara, termasuk menjual barang-barang pribadi macam tadi ya. Luar biasa. Ya, mereka beli sendiri. Bahkan seperti Gaddafi itu, waktu saya tanya bapaknya, dia bilang bahwa Gaddafi sebenarnya rencana September ini wisuda. Allah. Tapi beberapa waktu yang lalu, sebelum semester berapa, itu dia katakan bahwa dia mau pindah jurusan. Dia ini jurusan perkapalan. Oh. Nah, saya tanya, mau pindah jurusan apa? Fakultas Hukum. Kenapa dia pindah Fakultas Hukum? Dia mau bela agama Islam dengan bela ulama. Oh, Masya Allah. Bagaimana ulama-ulama, ustaz-ustaz dipersekusi, dikriminalisasi. Jadi dia seperti itu. Dan dia ikut pengajian itu sejak masih SMP. Pengajian di Jakarta mana saja. Bukan hanya FPI. Di mana-mana. FPI baru belakangan katanya seperti itu. Nah, jadi itu yang lahir dari jiwa mereka tentang bagaimana mencintai agamanya, mencintai ulamanya, mencintai pimpinan. Sehingga mereka rela untuk bisa menjual apa saja untuk membeli uniform seperti itu. Oke, Bang, dengan latar belakang seperti itu memang boleh dikatakan hampir mustahil ya bahwa mereka bisa punya uang untuk membeli senjata. Nah, terkait senjata ini saya sudah baca rilisnya dan sudah tersebar ke teman-teman wartawan lain, beberapa sudah menurunkan sebagai berita. Itu mubahalanya kan besok insya Allah Rabu ya. Dan itu materi mubahalanya fokus kepada kepemilikan senjata gitu ya. Iya. Nah itu kenapa pilihan itu kan banyak cerita yang bisa kita ambil, misalnya soal pembunuhan, soal gesekan, pengejaran dan sebagainya. Tapi fokus ke kepemilikan senjatanya, kenapa? Sebab begini, baik polisi maupun Komnas HAM mengatakan ada terjadi tembak-menembak. Ada tembak-menembak. Jadi kalau tembak-menembak berarti dua belah pihak punya senjata. Punya senjata. Nah, sementara fakta yang di lapangan yang hasil penelusuran saya dengan teman-teman, enam keluarga itu membantah mereka punya senjata. Nah, yang kedua, waktu tanggal 7 Desember, Polda Jaya dalam konferensi persnya mengatakan bahwa ditemukan 2 senjata pistol dengan celurit dan pedang seperti itu, yang disebutkan bahwa itu adalah senjata rakitan. Tapi besok kemudian dikatakan bahwa itu senjata asli hasil rampasan. Jadi kalau hasil rampasan berarti tidak terjadi tembak-menembak. Iya betul. Dirampas dulu. Iya. Dirampas dulu. Menurut logika, apakah ada tertembak atau tidak? Oke. Halo Bang, tadi putus ya? Terputus tadi. Ya, jadi oke, seperti itu gambarannya. Cuman kalau
ditujukan kepada soal fokus ke senjata. Memang di surat tantangan itu ditujukan kepada 5 orang, 5 pihak. Ada Kapolda, Kabid Humas, dan 3 pelapor ya, si Bribtu Rizky Ramadan dan 2 temannya. Nah, yang membuat pernyataan bahwa FPI, Laskar FPI itu punya senjata kan juga bukan cuma Polda, tapi Komnas HAM juga. Dalam laporannya, dalam press conference-nya gitu. Kenapa nggak ditantang juga Komnas HAM untuk ikut itu, mubahalah? Jadi kalau Komnas HAM itu kan menggunakan kata menduga kan. Semua rekomendasi dan bukti-bukti yang disampaikan dalam laporan ke presiden itu, karena mereka orang hukum, mereka menggunakan kata diduga. Sedangkan kalau polisi kan tidak menyatakan diduga. Iya, punya bukti kuat katanya malah kurat. Sehingga pistol itu menjadi barang bukti. Kalau misalnya Komnas HAM mengatakan ditemukan ada selongsong peluru yang dari kepolisian, aparat dan dari FPI, maka persoalannya adalah bahwa bagaimana bisa Komnas HAM tahu bahwa itu dari FPI, sebab bisa saja ada pihak lain. Jadi tidak hanya polisi dengan FPI, tapi polisi, FPI dan pihak lain, pihak ketiga yang kemudian sehingga peluru itu bisa saja dari pihak lain. Nah, saya ingin kemukakan itu karena pengalaman ketika pengadilan Antasari di pengadilan itu dibuktikan bahwa yang mengaku sebagai pembunuh eksekutor itu bukan satu kelompok, 2 kelompok. Ada tim lain ya? Ada tim lain, sehingga bisa saja ini kemudian polisi, kemudian FPI dan pihak lain yang kita tidak tahu seperti itu. Nah, itulah. Ya, apalagi Kapolda kan memang bilang ada 2 mobil lain yang bukan tim Polda kan, gitu kan? Pembuntutan itu kan? Nah, itulah pada awal-awalnya lalu kita minta TGPF itu dibentuk oleh Presiden supaya betul-betul bisa melakukan penelitian, penyelidikan yang betul-betul sampai ke akar-akarnya secara independen, sehingga bisa ditemukan apakah ini hanya antara polisi dengan Laskar FPI atau ada pihak lain ya. Yang seperti itu. Oke, Bang, sekarang kita masuk ke tahap atau rencana acara tersebut. Abang dan teman-teman TP3 lain dan keluarga yakin bahwa besok itu Polda akan memenuhi undangan tantangan mubahalah? Kalau misalnya mereka merasa benar, tentu mereka harus datang. Kemudian bersumpah. Ini kan mubahalah kan berarti antara hamba dengan Allah kan. Bukan di pengadilan yang bisa bayar orang kemudian bisa berbohong. Tapi mubahalah dalam hukum Islam, dalam sistem Islam, ini langsung bersumpah dengan Allah. Kalau saya berbohong, saya dilaknat dengan keluarganya dan seterusnya. Kan itu bukan main-main kan? Seperti itu. Nah, kalau Abang mengatakan bahwa tadi kalau mereka yakin benar tidak berbohong, mereka harus berani datang. Itu artinya boleh nggak publik menyimpulkan kalau mereka tidak datang artinya mereka berbohong gitu? Mereka tidak datang. Boleh? Anda wartawan tapi jangan lupa saya juga mantan wartawan. Loh, tadi kan kalimatnya gitu, kalau mereka merasa benar, tidak berbohong, tidak berdusta, mereka akan datang, bla 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 bla, karena ini tidak bisa seperti nyambung lagi tadi, putus lagi ya, mungkin karena perjalanan kali ya. Jadi gitu kan, kalau kalimatnya begitu, nanti publik bisa berkesimpulan seperti itu loh. Wah, kalau mereka nggak datang, berarti mereka memang berkata dusta gitu, gimana? Ya, karena itu maka saya berharap polisi, kalau toh tidak semua diwakili, misalnya paling tidak humasnya dengan siapa datang untuk katakanlah memberikan keterangan kesaksian, sehingga demikian maka masyarakat tidak menilai yang aneh-aneh kan seperti begitu atau aneh-aneh. Itu nggak aneh, itu logika sederhana dan logis. Satu lagi Bang, kalau mereka nggak datang kan mereka bisa saja berdalih bahwa mubahalah tidak dikenal dalam sistem hukum positif kita, pidana kita dan sebagainya, gimana dong? Iya, karena itu maka karena proses hukum kan kita serahkan kepada advokat
pembela lawyer daripada FPI. Dan itu kemudian proses itu akan berjalan. Tapi kalau kita membaca rekomendasi Komnas HAM dan pernyataan Presiden Jokowi melalui Mahfud MD ketika menerima rombongan Komnas HAM bahwa supaya segera dituntaskan, diselesaikan. Nah, ini sudah berapa bulan kan? Desember, Januari, Februari, 3 bulan masuk Maret. Nah, kalau kita ambil standarnya dari tanggal 14 Januari, ketika Komnas HAM itu menyampaikan hasil penyelidikan mereka, berarti ini kan juga sudah hampir 1 bulan kan, seperti itu. Kurang lebih lewat 1 bulan lewat. Ya, sudah lewat seperti itu. Sehingga dan begitu maka di dalam penegakan hukum yang ini ada tadi wartawan tanya saya kenapa harus diservisi yang 6 orang ini. Saya bilang 6 orang ini bukan kucing. Oke. Ini manusia. Iya. Dan rakyat sipil yang kemudian tidak hanya ditembak begitu, tapi dengan bimbingan, dianiaya dan seterusnya segala macam itu. Oke. Nah, sementara kita sampai hari ini belum tahu yang disebut penembak atau pelaku. Disebut namanya itu tidak ya? Tidak ada sama sekali. Padahal kasus itu sudah diambil langsung oleh Bareskrim. Maka Bareskrim sekarang sudah menjadi Kapolri. Seperti itu. Nah, sementara keluarga itu kan terbebani. Seakan-akan mereka itu anak mereka itu teroris, narkoba dan segala macam tuduhan kita. Saya dengan teman-teman LP3 itu mau menyelamatkan para orang tua korban dari tekanan psikologis, tuduhan dari masyarakat. Maka ya udah, kalau proses penegakan hukum tidak berjalan, ya kita ambil tempuh aja sistem Islam. Yaitu mubahalah. Oke, jadi paling sebegini ya, saya boleh simpulkan, walaupun mubahalah tidak dikenal dalam sistem peradilan kita, penegakan hukum kita di Indonesia ini, barangkali dari sini kita boleh berharap nurani gitu ya, agak spiritual ya, nurani para pejabat dan pelaku itu tersentuh sehingga mereka mau tergerak. Paling sedikit nanti publik bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan kejadian yang ada. Bang, sebagai penutup, apa harapan dari keluarga dan khususnya TP3, barangkali abang lebih cocok mewakili TP3 ketimbang keluarga, atas tantangan mubahalah ini? Yang pertama, mereka bersemangat sekali untuk membuktikan bahwa anak mereka tidak bersalah, yaitu tidak memiliki senjata, untuk melakukan mubahalah itu. Yang kedua, kalau misalnya penegakan hukum dijalankan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang ada, mereka minta agar supaya betul-betul hukum ditegakkan, tidak senjata itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, tapi betul-betul itu berlaku kepada semua pihak sesuai dengan ketentuan dan sepatutnya setiap warga negara berlaku tetap hukum ada di depan hukum yang sama seperti itu. Siap. Makasih banyak Bang Dullah. Saudara sekalian, selamat melanjutkan perjalanan Bang. Amanilah, semoga selamat sampai tujuan. Saudara sekalian, demikian obrolan singkat pagi ini dengan Koordinator TP3 Dr. Kiai Haji Abdullah Mahua terkait dengan tantangan mubahalah dari keluarga korban 6 laskar itu yang difasilitasi oleh TP3. Kalau Allah mengizinkan, besok akan dilaksanakan sumpah mubahalah itu antara keluarga korban dengan pihak Polda, dalam hal ini Kapolda, Kabid Humas Polda, dan 3 orang brigadir ya, 1 pelapor, 2 saksinya. Kita memang berharap ada segera penuntasan. Kalaupun mubahalah mereka tidak dikenal dalam sistem hukum peradilan kita, tapi kita berharap bahwa kasus ini segera dituntaskan dan keadilan kebenaran bisa terbuka secara tegas. Karena seperti kita ketahui bahwa mereka adalah korban, 6 anak muda ini korban, tapi dinarasikan menjadi pelaku dan dinarasikan lagi difitnah sebagai membawa senjata, menyerang dan sebagainya seterusnya. Kalau di dunia keadilan dan kebenaran tidak bisa tegak karena campur tangan kekuasaan dan sebagainya, kita yakin bahwa Allah punya pengadilan yang sangat murni, sangat adil, tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga. Demikian dari saya, Edi Mulyadi untuk Forum News Network FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.